Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita melanjutkan kembali bab yang kedua, yaitu fil adab. Masih dalam adab yang pertama, adabun niyah. Ternyata pertemuan yang lalu cuma dapat 2 paragraf plus sedikit. Kita lanjutkan kembali. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idal taqa betul. Idal taqa al muslimani, apabila bertemu dua muslim, bisayfaihima, dengan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya, jadi walaupun terbunuh di neraka. Kenapa? Karena dia sudah berniat mau membunuh. Kemudian gak sekedar berniat, bahkan udah berusaha perang, berusaha berkelahi, berusaha megang pedang dan seterusnya. Ini sudah pasti akan membunuh kalau gak terbunuh duluan. Fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, hadal qatil, ini pembunuh betul masuk neraka. Fama balul maktul, maka bagaimana dengan yang dibunuh? Faqala, kata Rasul, annahu arada qatla sahibi, karena dia ingin membunuh sahabatnya, sahibnya. Sahib itu teman. Sahib itu juga bisa pemilik, sahibul bait, pemilik rumah. Sahibul hajah, pemilik hajat. Fasawat an-niyatu al-fasidatu, maka sama niat yang rusak, wal iradatu sayyi'ah, dan keinginan yang buruk, baina qatilin mustaujibin linar, antara pembunuh yang mengharuskan masuk neraka, wa baina maktulin, dan antara yang dibunuh. Laula niyatuhu al-fasidah, seandainya bukan karena niatnya yang rusak, lakana min ahlil jannah, maka niscaya dia masuk surga. Orang dibunuh kalau cuma terdolimi, misalnya dirampok orang, dia mempertahankan hartanya malah dibunuh, itu masuk surga, syahid. Jadi perbedaannya pada niatnya. Kalau kita melawan perampok juga, kita mau membunuh perampok gitu, nggak niat membunuh sih, pokoknya bagaimana membela diri biar tidak terbunuh, ternyata terbunuh, ya itu juga masuk surga. Artinya walaupun kita ada niat untuk mungkin mau membunuh juga gitu, tapi karena dirampok maka niatnya berbeda dengan yang sekedar rebutan apa gitu, itu dua muslim saling membunuh karena perkara lain gitu. Jadi kalau orang membela hartanya maka mati syahid. Kemudian wa min qaulihi alaihi salatu wasalam, dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan, laki-laki manapun yang memberi mahar bagi wanita, sodakon, satu mahar, wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha, dan Allah tahu dia tidak akan menunaikannya, jadi utang ini maharnya, tidak ingin membayarkannya kepada si wanita itu. Fa gharraha billahi,
maka dia menipunya atas nama Allah. Wastahalla farjaha, dan menghalalkan kemaluannya bil batil, dengan cara batil. Laki Allah yaumal yalqahu, maka dia berjumpa dengan Allah pada hari perjumpaan dengannya. Wa huwa zanin, dan dia dihukumi sebagai pezina. Jadi menikah maharnya utang dan memang dalam hati nggak mau bayar, itu zina. Apa? Ya, yang laki-laki aja, yang wanita enggak. Wanitanya harus ngingetin terus, mana maharku gitu. Bahkan lebih afdol ya, lebih utama, seandainya mahar belum dibayar, maka si wanita jangan menyerahkan dirinya sampai lunas, sampai dibayarkan, baru halal. Belum halal. Sentuh-sentuh boleh, tapi jangan masuk-masuk. Kemudian jadi dihukumi berzina. Wa ayyuma rajulin, dan laki-laki manapun, iddana min rajulin, utang kepada seorang, dainan, satu utang, wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu, dan Allah tahu darinya. Jadi Allah sudah tahu niat hatinya gitu. Annahu la yuridu ada'ahu, dia tidak ingin membayarnya kepadanya. Fagharrahu billah, dia menipunya dengan nama Allah. Wastahalla malahu bil batil, dan menghalalkan hartanya secara batil. Laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yauma yalqahu, pada hari berjumpaannya. Wa huwa sarik, dia dihukumi pencuri. Fabiniyati sayyi'ah inqalabal mubah haraman, maka dengan niat yang buruk, perkara mubah bisa menjadi apa? Haram. Tapi dengan niat yang baik, perkara haram bisa jadi mubah. Kalau dibalik, perkara haram bisa menjadi baik nggak dengan niat yang baik? Tidak. Dulu udah pernah kita gambar pernah ya. Wal jaiz mamnu'an, perkara yang boleh menjadi terlarang. Wa makana khalian minal haraj asbahada haraj, jadi kalau sebelumnya tidak ada masalah menjadi ada masalah, menjadi ada dosa. Kullu hadza yu'akkidu ma ya'taqiduhul muslim, semua ini menguatkan apa yang diyakini oleh seorang muslim di dalam pikiran fi khatari niat, tentang urgensi niat. Wa 'idhami sya'niha, dan besarnya perkaranya. Wa kibari ahamiyatiha, dan besarnya kepentingannya. Falida, oleh karena itu, huwa yabni sa'iru amalihi, seorang muslim membangun seluruh amalan-amalannya di atas niat-niat yang soleh, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kama yabdulu juhdahu fi alla ya'mala amalan biduni niyatin, sebagaimana dia juga mengerahkan segala kemampuannya untuk tidak beramal suatu amal pun tanpa niat. Jadi harus diupayakan betul, harus sadar gitu, saya beramal nih. Kalau tanpa niat itu ya seperti orang lindur gitu, nggak niat. Mau kemana? Nggak tahu ini mau kemana. Tanpa niat. Ya sebenarnya ada niat juga, niatnya jalan-jalan gitu. Nah, jalan-jalan karena Allah atau enggak, itu harus diingat. Banyak nanti 24 jam amalan yang tanpa niat, bahaya, enggak dapat pahala, bahkan bisa berdosa. Terutama tidur ya, tidur ini penting sekali untuk berniat. Karena kita tidur itu sehari bisa 8 jam.
Yaitu 8 jam berarti sepertiga umur. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun buat tidur. Ya, nggak capek apa tidur 20 tahun? Masa 20 tahun nggak ada hasilnya, kan rugi sekali. Seandainya kita punya niat baik, tidur kita ibadah semua tuh, 20 tahun ibadah. Jadi penting sekali memperhatikan masalah niat itu. Setiap saat kita bisa mendapatkan pahala kalau niatnya benar. Au niyatin ghairi sholihatin. Jadi jangan sampai beramal dengan niat yang tidak baik, tidak benar. Itu niyatu ruhul amal, karena niat adalah ruhnya amal. Wa qawamuhu, dan pilarnya. Sihatuhu min sihatiha, sahnya amal karena sahnya niat. Wa fasaduhu min fasadiha, rusaknya dari rusaknya niat. Wal amalu biduni niyatin, amal tanpa niat pelakunya murain, otomatis riya. Tuh lihat. Jadi riya itu perkara yang otomatis. Mutakallifun mamkutun, dia membebani diri dan dimurkai. Kecuali kalau kita hidup sendiri di pulau sendiri, nggak ada siapa-siapa, itu nggak bakal riya. Mau telanjang pun nggak ada yang lihat gitu. Udah yakin gitu nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tapi masih malu sama Allah. Nah itu berarti niat, ada niat. Jadi masih takut nggak sholat, takut nggak, itu masih ada niat tuh. Makanya justru orang itu bisa ikhlas ibadah tuh kalau nggak ada siapa-siapa. Kita akan aman dari riya. Ini gara-gara kamu nih aku jadi riya. Kamu nggak usah di sinilah. Nggak usah ada siapa-siapa gitu. Ya udah, kita aja yang nyari tempat sendiri, sepi, sunyi, tanpa siapa-siapa. Itu di malam hari, di tengah lelapnya manusia tidur pulas, kita bangun sendiri, nggak ada yang tahu. Biasanya nanti keluarganya ada yang tahu. Nah, itulah ruginya punya keluarga. Makanya jangan jadi orang yang berkeluarga. Jadi ini jomblo. Ya udah, kalau udah terlanjur udah disyukuri aja. Ini buat maksudnya menghibur jomblo-jomblo ya. Ya nggak punya siapa-siapa, cuma di kos sendirian gitu kan. Dah, itu ibadah nggak ada yang tahu. Ibadah nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada selfie, dah pokoknya ibadah aja sendiri, nggak ada yang tahu. Itu saat-saat keikhlasan itu betul-betul sempurna, insya Allah. Betul itu. Rasakan ketika nggak ada siapa-siapa itu justru kita ibadah lebih maksimal. Justru ibadah itu karena Allah semata. Tapi ketika ada siapa, nah di situ mulai ada masalah. Ya. Jadi biang masalahnya siapa? Siapa? Bahaya ada siapa. Kemudian wa kama ya'taqidul muslim, sebagaimana juga seorang muslim berkeyakinan ananiyatu ruknul a'mali, bahwa niat itu adalah rukun amal. Wa syartuha, dan syaratnya. Di sini ada catatan kaki unik, sepertinya kebalik, wallahu a'lam. Ada catatan kaki enggak? Apa? Coba baca. Dalam pikiran saya sekarang itu kebalik. Rukun ditinjau dari permulaan perbuatan, syarat ditinjau dari kelanjutannya.
Niat itu syarat ditinjau dari permulaannya. Justru syarat itu sesuatu yang ada sebelum adanya sesuatu, itu syarat. Kalau rukun itu adalah apa yang harus ada di dalam adanya sesuatu di dalam. Itu bedanya syarat sama rukun kan? Kok jadi catatan kakinya kebalik? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pokoknya gitulah, kita pahami saja ya. Niat itu memang syarat dan niat itu rukun. Jadi kalau kita mau beramal, sebelum beramal itu harus niat. Niat sholat. Misalnya mandi junub. Misalnya apa? Berhubungan suami istri, kemudian kegiatan lain macam-macam, terus mandi, lupa, nggak niat mandi junub. Habis itu pergi, pas di jalan diingetin sama istri, tadi mandi junub nggak? Oh iya, belum. Udah waktu sholat nih, mau sholat duhur misalnya. Ini belum mandi junub, maka jangan sholat, mandi dulu. Karena tadi mandi memang, tapi niatnya apa? Mandi biasa, ya biasa mandi kan? Mandi biasa, biasa mandi. Luar biasa, biasa di luar. Makanya Pak, harus diniati. Itu gara-gara niat saja, mandinya sama-sama, nggak masalah. Cara mandi boleh sama. Mandi junub juga asal biur air rata semuanya, itu mandi junub. Niatnya tergantung niat. Nah, yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi luar biasa itu apa? Niat, gitu. Ya. Misalnya niat udah, misalnya kan mau mandi junub, tetapi misalnya diselingi kerja, kalau nanti misalnya habis masak mau mandi junub gitu. Yeah. Kerjain masak dulu, dan terus habis itu ya mandi aja gitu. Diulang lagi kan ya? Itu udah nggak nyambung. Jadi niat itu adab niat itu adalah pas ketika mau beramal. Karena kalau tadi niat mau mandi junub, kemudian lupa lagi ternyata nggak mandi junub sekarang, ya ndak termasuk yang tadi, udah beda. Walaupun di awal udah bilang setelah masak nanti mandi. Iya, ya tapi udah adabnya itu udah kelewat ya. Orang pergi mau kemana? Mau sholat maghrib di masjid. Dia jalan dulu, masuk warung dulu, ngopi dulu. Nah, berangkatnya jam 5 sore. Nah, ketika mau sholat itu harus niat sholat maghrib nggak? Ya harus niat sholat maghrib, nggak bisa nggak. Jadi nggak cukup dengan niat tadi mau sholat maghrib gitu, terlalu jauh. Jadi yang pas itu niat itu pas sebelum beramal, persis hampir beramal. Bahkan kalau sebagian ulama Syafi'iyah pas takbiratul ihram. Tapi ini wallahu alam, kalau saya kurang sependapat ya. Karena takbiratul ihram kan kita bilang Allahu Akbar. Mestinya kita menghayati kata Allahu Akbar itu, jangan mikir yang lain gitu. Pokoknya niat sebelum Allahu Akbar. Niat Allahu Akbar gitu. Makanya Allahu Akbarnya gak usah lama-lama. Allah, ini ngapain lama-lama? Masukin niat gitu. Ini kan nggak sinkron ya, ucapan dengan hati jadi beda kan? Ya. Kayak tadi berarti kalau setiap pagi kita ada rutinitas ya Ustaz. Pagi ini siap ngantar anak, niatnya mau belajar, pulang belajar mau ke pasar dulu. Dijadikan rapor satu niat itu berarti nggak? Apa rapelnya? Dari pagi kegiatannya udah kami karena Allah. Oh, karena Allah semua. Pokoknya semua udah seumur hidup saya niatnya karena Allah semua gitu. Dari pagi, nggak, kita nyusun schedule ya Ustaz, dari pagi kan langsung. Pokoknya ini semua karena Allah gitu. Iya, nggak masuk Ustaz. Ya bisa aja, tapi nggak sesempurna ketika kita setiap amal itu ada niat. Niat. Kan kita lagi berumah tangga ini kan Ustaz, lepas dari sholat subuh, zikir, terus udah banyak aktivitas ya Ustaz. Iya. Jadi kan tiap sholat tuh Emang cuma ibu-ibu doang ya? Bapak-bapak enggak ya? kalau bapak-bapak kan fokusnya kerja, sudah kan Ustaz, satu aja yang dikerjain. Kalau ibu-ibunya banyak kerja kan. Kadang kita kan Iya. gitu. Jadi beda-beda kerjaan, kenapa harus dirapel gitu?
Jadi sebenarnya niat itu gampang kok. Niat itu sama dengan zikir. Kalau kita nggak mau niat setiap saat, berarti kita nggak mau zikir setiap saat. Tapi perempuan ini sering teralihkan loh Ustaz. Ya itu berarti ya udah rugi sendiri kalau teralihkan. Makanya kadang ya itu tadi dikumpulkan. Mau dikumpulkan boleh saja, tapi nggak semaksimal yang setiap saat kita hadirkan niat. Menghadirkan niat itu seperti menghadirkan zikir. Wong kita dalam satu perjalanan saja, saya mau ngaji, itu di tengah jalan bisa berubah-ubah niat. Tadinya ikhlas, kemudian ria, kemudian cari dunia, macam-macam. Makanya harus terus, ini hati itu perang. Makanya harus zikir. Kalau kita banyak zikirnya, itu insya Allah niatnya lurus. Jadi untuk menjaga niat tuh ingat Allah terus gitu. Sehingga nggak mikir yang lain. Bukan karena orang, bukan karena kawan, bukan karena teman, karena Allah gitu. Jadi terus. Setiap saat kita tuh, hati kan itu kerjanya tuh full time ya. Hati itu kerjanya overtime. Jadi nggak bisa diukur, hati itu terus akan kerja terus. Jangan merasa susah. Ya kalau merasa susah berarti kita lalai, nggak niat. Kalau nggak niat ya kalah kita, salah jadinya amalnya nggak karena Allah nantinya. Kita rugi. Nah itu pentingnya kita belajar niat tuh untuk itu justru. Kalau kita katakan udah dirapel tadi, niat itu berubah-ubah masalahnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asadda min niyati. Aku tidak memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Berarti terus berubah, karena terus berubah gitu. Makanya diluruskan terus. Seperti ulama membolehkan, itu kan sebagian ulama nggak sepakat, membolehkan merapel niat puasa Ramadan. Saya mau puasa sebulan penuh, boleh. Selama di tengah bulan nggak datang haid, nggak datang bulan gitu. Tengah bulan datang bulan, atau safar atau sakit. Maka ketika memang ada penghalang kemudian nggak puasa, besok niat lagi pas mau puasa gitu, pas puasa lagi. Itu ada ulama membolehkan, tetapi tetap saja yang lebih utama setiap malam berniat. Itu contoh. Bahkan ulama mengatakan ikhlas atau ya niat ya. Niat dalam puasa itu masuk dalam definisi puasa. Coba sebutkan definisi puasa. Menahan diri udah. Iya. Iya. Disertai niat. Harus ada niat. Artinya apa? Niat itu syarat puasa dan rukun puasa. Ya. Jadi rukun puasa itu meninggalkan pembatal karena Allah. Meninggalkan pembatal puasa karena Allah, itu rukun satu. Rukun kedua gimana sih? Jadi lupa. Rukun pertama niat. Jadi niat intinya, niat. Jadi ada niat ibadah karena Allah. Dan rukun kedua adalah meninggalkan pembatal dari subuh sampai maghrib. Tuh. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Sepanjang kita puasa harus tetap niat. Gimana maksudnya tetap niat? Kan sulit kita mikir niat terus. Nah, ulama menjelaskan maksudnya jangan sampai ada berubah niat ketika di pertengahan puasa. Kalau di pertengahan puasa kita mikir batal, udah batal. Walaupun belum membatalkan dengan pembatal yang dohir, baru pakai hati itu udah batal. Makanya ketika tiba waktu maghrib, di tengah jalan macet, nggak ada apapun yang bisa dimakan, niat untuk membatalkan puasa gitu. Jadi dengan niat udah batal puasanya. Iya. Akhirnya keluaran liur sendiri, masukin lagi. Ya. Ya kita kan selama ini memikirkan kan kalau yang batal itu kalau memasukkan sesuatu kan, berarti ya dengan niat ini sudah masuk nih, sementara kita nggak ada yang dimakan apa-apa. Iya. Dengan niat seperti itu, Dengan niat udah batal ya, udah batal. Udah batal.
Kalau orang puasa sunnah itu kan boleh dibatalkan di tengah-tengah, terserah kan. Lagi asik-asik puasa tiba-tiba dipanggil ada undangan akikoh. Wah, berangkat nih, berangkat. Batalin gitu. Sampai di sana sudah habis gitu. Gimana? Itu sudah niat batalin belum tuh? Enggak, belum tentu. Dalam hati iya gitu. Kalau ada saya niat batalin nanti. Mas kan rata-ratanya orang dari ini pasti ada lah. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan niat itu jangan jauh-jauh. Pas mau ada makanan, saya niat batalin dah gitu. Makanya yang agak jauh kurang berlaku tadi betul ya. Niat itu pas mau beramal. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya. Misalnya Ustaz, kita kan habis mandi, ini mandi biasa aja, terus kita wudhu sekali Ustaz ya. Ya. Nah, habis itu ya mungkin pas duha atau apa, waktunya saya dari pagi itu kan kira-kira pukul 10, pukul setengah 11. Nah, kita nggak wudhu lagi lah ceritanya kan karena ya kita merasa Tadi emang tadi wudhu jam berapa? Subuh. Jam 7 ya. Terus jam 10 nggak wudhu lagi terus? Nah, maksudnya ya sehubungan dengan niat segala macam tadi, saya kan kita ini kan sudah wudhu, ya rasanya belum batal juga, kita langsung aja sholat. Nah, ini lebih baiknya sehubungan dengan niat tadi gimana nih Ustaz? Apa diulang lagi atau masih ya nggak apa-apa lanjut aja? Jadi gini, asal orang itu sudah berwudu, yakin udah berwudu kan? Bukan, tadi udah wudu belum ya? Gitu, itu belum yakin. Kalau udah yakin udah berwudu, cuma sepertinya belum batal, persangkaan kuat belum batal, makanya belum batal, nggak perlu wudu lagi. Apalagi belum dipakai buat sholat, kan aslinya wudu itu buat sholat aslinya. Ini belum dipakai buat sholat, ya sudah, saatnya ini sekarang dipakai buat sholat. Gitu. Kalau sudah pernah dipakai buat sholat, terutama sholat fardu ya, misalnya udah wudu buat maghrib, isya mau masuk isya wudu nggak ya? Disunahkan wudu untuk sholat isya, walaupun belum batal, yakin belum batal, itu sunnah. Ya, sunnah memperbarui karena udah dipakai buat sholat. Tapi kalau belum dipakai buat sholat, ya sudah, tidak masalah. Itu namanya memperbarui wudu ya, tajdidul wudu, memperbarui wudu. Itu sunnah, bukan wajib ya. Pokoknya satu wudu bisa untuk 5 waktu sholat bisa, kalau nggak tidur ya. Wudu mau subuh wudu terus nggak batal. Ada 24 jam nggak batal? Ada nggak? Menurut Bu Dokter ada nggak? Kayaknya nggak ada. Pipis. Kalau kita puasa itu kadang-kadang kecil gitu kan. Ya, kayaknya nggak ada ya. 24 jam nggak batal, kayak nggak ada. Ya nggak tidur, ini saya bilang tadi nggak tidur. Kayaknya nggak lah. Kemudian mana sih? Oh tadi, fa innahu yara anna niyyah laisat mujarrada lafzi bil lisan. Jadi sebagaimana niat itu rukun amal dan syarat amal, maka dia melihat bahwa niat itu bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, pengucapan lisan. Allahumma nawaitu kada. Ya Allah, aku berniat begini. Enggak. Jadi niat itu bahkan bukan ucapan lisan. Enggak pernah Nabi mengajarkan lafaz-lafaz niat sama sekali. Nabi cuma bilang niat, udah niat. Enggak ada kamu harus mengucapkan begini-begini, enggak ada. Wala hiya haditsu nafsin fahasab. Dan niat juga bukan sekedar kata hati semata. Bal hiya inbi'atsul qalbi, tapi niat itu adalah pencetus hati.
ya, tekad dari dalam hati untuk beramal. Nahwal amali, menuju amal. Jadi memang pas mau beramal itulah niat. Kalau sebelum beramal masih jauh, itu namanya baru rencana. Jadi tidak disebut niat sebenarnya kalau jauh-jauh. Jadi bahkan dalam bahasa Arab itu ada nama-namanya ya, persitan hati, rencana, tekad, apa sampai nanti niat. Jadi ada banyak macamnya gitu urutannya. Kita kalau baru di awal nih belum disebut niat gitu. Makanya niat itu pas mau beramal gitu. Orang terbersih dalam hatinya, kayaknya sedekah bagus ya. Ini duit warna merah ini kalau disedekahin bagus. Ini kan baru mikir aja bersihkan hati. Ternyata habis itu hilang duitnya. Alhamdulillah udah dapat niat. Belum dapat niat. Baru mikir-mikir aja itu. Nah. Ada poster itu ditulis duit merah gitu kan. Ini zaman dimana duit segini dibawa ke mall terasa sedikit sekali, ya kan? Tapi kalau dibawa ke kotak infak kok kayak besar banget ya gitu. Kok beda ya? Ke mall jadi terasa kecil, ke kotak infak jadi terasa besar. Berarti kita pelit untuk akhirat itu. Jadi kalau niat pergi berhaji itu gimana Ustaz? Kita kan nunggunya lama misalnya. Ya. Terus niatnya Iya. sekarang, kemudian berangkatnya 10 tahun lagi. Nah, itu kecuali memang amal-amal yang sifatnya panjang ya, rencana. Jadi gini, jangan dikira kalau rencana itu nggak ada pahalanya. Rencana pun ada pahalanya. Makanya sering juga kita sampaikan, perbanyaklah niat-niat baik. Nah itu, nggak masalah. Itu dari segi dapat pahalanya iya, tapi dari segi keabsahannya nggak sah. Jadi ketika mau berhaji, ketika ihram dia nggak niat ngapa? Niatnya udah 20 tahun yang lalu, nggak cukup. Itu nggak cukup gitu. Jadi untuk sahnya haji pas mau ihram itulah niat gitu. Yakin dari Indonesia udah niat, tapi nggak cukup dengan itu. 20 tahun yang lalu udah niat, nggak cukup. Jadi niat itu ada yang fungsinya untuk sekedar cari pahala, ada yang fungsinya untuk keabsahan sebuah amal gitu. Nah ini pembahasan fikih ini, keabsahan amal. Kalau yang sekedar dapat pahala atau agar ikhlas itu bisa jauh-jauh lah, tidak masalah, bisa dapat pahala. Berniat, banyak-banyak niat baik boleh, itu insya Allah ada pahalanya. Berarti istilahnya orang misalnya kan pergi haji itu kan ya, Ya. kemudian meninggal kan dia sudah setor. Ya. Nah kan biasanya banyak juga itu para ulama mengatakan ya insya Allah niat hajinya sudah, Iya. niat haji dan maksudnya pahala haji. Pahala haji udah dapat ya insya Allah. Allah yang lebih tahu kalau jujur atau enggak. Apakah dia niat hajinya pengen dipanggil Pak Haji atau enggak, Allah tahu. Maksud anak itu kan seperti yang saya katakan tadi, ini kan baru niatnya belum terlaksana. Iya, Dia- dapat pahala, dapat. Iya, tapi tentu berbeda dengan orang yang melaksanakan seperti saya katakan, dia berniat baru dia melaksanakan tata cara haji. Iya. Jadi gini, untuk dapat pahala haji, jauh-jauh hari berniat udah dapat pahalanya. Tapi kalau untuk sahnya haji, maka pas mau haji itulah datangkan niat mau berhaji gitu. Itu bedanya. Jadi dibedakan di situ. Sahnya sama dapat pahalanya beda. Jadi niat itu adalah dorongan dalam hati menuju kepada amal yang sesuai dengan tujuan yang benar, berupa meraih manfaat atau menolak mudarat, halan au ma'alan, sekarang atau yang akan datang. Kama hiya iradatul mutawajjihah,
tujahal fi'l, sebagaimana dia adalah keinginan yang mengarah kepada perbuatan libtigha'i ridallah, untuk mencari ridha Allah atau melaksanakan perintahnya. Wal muslim idza ya'taqidu anal amal al mubah yang qalibu bi husni niyyah ta'atan. Muslim apabila meyakini bahwa amal mubah itu bisa berubah menjadi baik, berubah dengan niat yang baik menjadi ketaatan, data ajrin yang punya pahala dan ganjaran, wa nata'ah idza khalat, dan sebaliknya ketaatan apabila kosong dari niat yang baik akan berubah menjadi maksiat, syirik, bahkan data wizrin wa uqubah yang memiliki hukuman. La yara anal ma'asi tu'athiru fi haniyah al hasanah. Dia tidak melihat bahwa maksiat itu bisa dipengaruhi dengan niat yang baik sehingga menjadi taat, tidak. Kalau ini tidak, ya. Falladhi yaghtabu syakhsan, orang yang menghibah orang lain misalnya, untuk apa? Litadyibi khatiri saksin, untuk menyenangkan hati kawan yang lain. Mau cerita bagus enggak? Cerita bagus, ternyata ghibah orang. Nah, mau menghibur orang dengan menghibah orang enggak? Ini tidak akan menjadi baik, ya. Niatnya baik tapi amalannya buruk. Huwa asin lillah, maka dia bermaksiat pada Allah Ta'ala. Athimun la tanfa'uhu niyatuh, dia berdosa, tidak bermanfaat niatnya, niat baiknya, fi nadharihi, dalam pandangannya. Waladhi yabni masjidan, orang yang membangun masjid dengan harta haram, maka tidak ada pahalanya. Bagi orang yang membangunnya nggak ada pahalanya, tapi masjid yang terbangun insya Allah tetap sah, ya. Tetap boleh dipakai untuk ibadah. Waladhi yahduru hafalatir raqs, yang menghadiri pesta tari, ya, pesta dansa. Wal mujun, dan apa sih itu? Pesta pamer aurat. Pamer aurat. Iya. Pesta pamer aurat. Au yastari, atau membeli kartu undian, kertas undian, ya nasib. Jadi ya, kartu undian itu bahasa Arabnya ya nasib, oh nasib gitu. Biniyati tasyi'il masyari', dengan niat untuk memotivasi proyek kebaikan. Kan dulu gitu ya, di Indonesia dulu namanya SDSB. Apa singkatan apa itu? Sumbangan dana sosial berhadiah. Oh, dana sosial nih. Motivasi untuk dana sosial. Sosial kan bagus, sosial itu. Tapi belum lahir ya SDSB. Tahun berapa, Ustaz? Lahir tahun berapa? 89. Udah nggak ada kayaknya 89. Dia masih bayi, Om. Saya SD 86 itu masih ada SDSB. Jadi sekarang ya itu undian-undian begitu dan namanya udah macam-macam. Dulu SDSB udah dilarang, tokel gitu, macam-macam gitu. Itu namanya dulu sumbangan sosial gitu, masya Allah, luar biasa. Jadi walaupun tujuannya untuk proyek kebaikan, tetap saja tidak baik, tidak boleh. Au li faidati jihadin wa nahwihi, atau untuk jihad. Huwa asinillah, maka itu bermaksiat pada Allah Ta'ala, berdosa, mendapatkan dosa tanpa pahala. Waladi yabni al-kibab, yang membangun apa?
kubah-kubah di kuburan orang soleh, atau yang menyembelih untuk orang soleh, atau yang bernadar untuk mereka dengan niat karena cinta orang soleh, ini juga bermaksiat kepada Allah. Itu bohong itu kata, kalau niatnya cuma cinta orang soleh, niatnya pasti ada ngalap berkah gitu. Nah itu syirik. Kalau niatnya cuma cinta doang, itu maksiat. Kalau ada niat mencari berkah, itu syirik. Tapi nggak mungkin niatnya cuma cinta doang, nggak mungkin. Ya mungkin ada tapi sangat jarang lah. Walau kanat niyatuhu, seandainya niatnya baik, meskipun niatnya baik sebagaimana yang dia lihat, maka tidak akan merubah maksiat menjadi ketaatan. Illa yang qalibu biniyati salihah ta'atan illa makana mubahan, kecuali perkara mubah. Kalau asalnya mubah, dengan niat baik menjadi taat. Adapun perkara haram, maka tidak akan berubah menjadi ketaatan dalam keadaan apapun. Jadi dulu ada berapa kemungkinan ya, sudah kita tuliskan dulu, kita ingat lagi biar nggak lupa. Begitu kan dulu kan? Kemudian ibadah ini maksudnya amalan yang ada tuntunannya dari Rasulullah. Tambahkan. Itu ada 8 kemungkinan, dulu cuma berapa? Biarlah kamu ditambah lagi juga masih mungkin. Amalan ibadah, ibadah maksudnya ada tuntunan dari Nabi. Itu ada 3 kemungkinan niatnya.
Ada niat ikhlas, pahala. Niatnya riya, dosa. Niatnya dunia, dosa. Kemudian maksiat ikhlas tetap dosa. Niatnya buruk, dosa 2 kali. Kemudian yang 6, mubah ada 3 kemungkinan. Ikhlas ada pahalanya, adat maksudnya ya udah ngikuti adat, kebiasaan aja gitu. Adat itu maksudnya kebiasaan. Ya udah, makan karena lapar gitu, ya udah mubah aja hukumnya. Mubah itu nggak ada pahala, nggak ada dosa. Kalau makan niatnya jahat biar kuat mau bunuh orang, nah itu mau bunuh brigadir J gitu misalnya, dosa. Ngapain ngikut? Udah nggak usah ikut-ikutan, itu numpang lewat aja. Seru karena drama ya kan. Dunia itu panggung sandiwara. Jadi kalau ada 8 poin, dapat pahalanya cuma 2 ya kan, Masya Allah. Dikit kemungkinan dapat pahala itu. Potensi dosa itu banyak. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi adat maksudnya biasa ya, bukan adatnya adat kampung, bukan. Adat kita, kebiasaan kita. Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz kita seorang istri dan seorang anak antara memilih menuntut ilmu atau berbakti kepada orang tua? Contohnya saat ini kan schedule belajar anak terbentuk dengan jadwal piket menjaga orang tua. Ini yang harus anak dulu. Jadwal belajar bentrok dengan jadwal menjaga orang tua. Menjaga orang tua, berbakti pada orang tua secara umum hukumnya wajib. Dan menuntut ilmu tidak semuanya wajib. Itu satu sisi ya. Ilmu itu ada yang wajib, ada yang mustahab, macam-macam. Berarti udah tingkatnya lebih kuat mana? Berbakti sama orang tua. Kemudian kemungkinan yang kedua, menjaga orang tua apalagi dalam kondisi yang sangat butuh, nggak bisa ditunda-tunda. Menuntut ilmu masih bisa ditunda, ada replaynya, ada delaynya ya. Jadi bisa dengan alternatif lain. Kemudian yang ketiga, berbakti sama orang tua itu tidak bisa diwakilkan aslinya. Walaupun bisa digilir antar anak mungkin, aslinya nggak bisa diwakilkan. Ya, saya orang kaya nih,
saya bisa nyewa pembantu banyak-banyak, saya titipin ke para pembantu. Nggak bisa, asalnya nggak bisa. Enak aja dia punya duit. Nah dulu ketika dia baru lahir emang dititipin orang-orang kan? Nggak juga, ibunya juga yang rawat dia gitu. Nah, adapun belajar masih bisa dititipkan orang, bisa lewat yang lain, nggak bisa di majelis ini, bisa majelis yang lain, macam-macam, masih banyak lah kemungkinan gitu. Nggak bisa pakai langsung, bisa pakai ya tidak langsung tadi, banyak medianya gitu. Dan orang tua medianya ya cuma diri kita sendiri gitu. Jadi itu, orang tua itu nggak butuh harta kita, tapi orang tua butuh perhatian kita gitu. Jadi orang tua merasa nyaman kalau kita di sebelahnya, walaupun kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, tapi seneng gitu dengan adanya anak gitu. Itu maksudnya. Jadi tetap orang tua didahulukan. Walaupun kami hati itu kayak mana ya? Obat khusus, tapi kami ini punya kegiatan yang nggak bisa ditinggal gitu sebenarnya. Itu apakah harus masuk karena ini tidak berbakti? Jadi tergantung yang nggak bisa ditinggal itu seperti apa, nggak tahu juga. Masalah nggak bisa ditinggal itu menurut siapa juga kan? Menurut pribadi kita, secara pikiran kita, semua kegiatan kita nggak bisa ditinggal. Ya, harus jelas definisi dari nggak bisa ditinggal itu seperti apa gitu. Apa contohnya nggak bisa ditinggal? Ada ngurusin kerjaan CV kan Ustaz, itu kan memang Apa kerjaan apa? ngurusin CV CV itu CV perusahaan. Jadi memang ada Perusahaan sendiri. Iya, kelola pajak kan Ustaz, konsultan pajak. Jadi kan memang udah ada schedule-nya gitu kan Ustaz. Iya. Jadi rencana mau membayar jasa orang itu terbesit di kami kan Ustaz. Tapi orang tua tuh memang mintanya anaknya gitu Ustaz. Jadi kan Iya, itu tadilah 3 pertimbangan itu coba dipikirkan matang-matang. Ya, artinya mungkin seorang anak itu bisa jadi meninggalkan pekerjaannya demi bisa berbakti pada orang tuanya. Mungkin anak itu terkendala nggak bisa meraih gaji besar gara-gara ingin berbakti pada orang tuanya. Itu tidak masalah. Karena pikirannya dunia akhirat nih, nggak cuma dunia gitu kan. Kalau kita mempertimbangkan akhirat, itu pintu surga gitu kan, pintu surga, maka nggak bisa diremehkan. Saya ingat betul punya kawan dulu sama kita dari Yaman, pulang dari Yaman, saya ajak ayo dakwah di sana di sini. Enggak, saya mau merawat ibu saya, dan betul nggak mau kemana-mana, sampai diminta pengajian terdekat pun kadang-kadang nggak bisa, harus merawat ibunya. Kemudian ibunya meninggal, saya ajak lagi sini kesini, butuh kita dai. Saya masih merawat nenek saya, Masya Allah, dilanjutkan neneknya, sampai akhirnya ditawari menikah pun ditunda-tunda terus karena masih ingin merawat. Tapi kemudian ditawari, dikatakan ini istrimu siap membantu kamu merawat. Oh ya udah, diterima, dilamar orang itu, dia laki-laki. Akhirnya apa? Ya udah, berdua merawat neneknya sampai kemudian neneknya meninggal, baru mau pergi ke pesantren, ya agak jauh lah luar kabupaten dia mau. Jadi sekarang mengajar di pesantren itu, Masya Allah. Jadi itu ilmu berupa amal ya, amal betul dipraktekkan. Apa yang dia pahami dari ilmu diamalkan. Jadi nggak peduli dengan karir dia mau bagaimana. Sering orang kawan-kawan sayang ilmu antum nggak dipakai gitu, nggak apa-apa. Jadi menurut dia amalnya ya itu gitu. Sekarang alhamdulillah dipakai ilmunya, udah bisa mengajar lagi. Nah, itu kondisi orang, ada yang bisa seperti itu gitu. Sekarang mengajar di Darus Sunnah di Seragen, beliau orang Magelang, Masya Allah. Jadi itu contoh. Saya pernah datang ke rumahnya dan saya melihat memang ibunya
sakit-sakitan, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa, semua dilayani sama dia, dimandikan sama dia. Seorang anak laki-laki punya adik satu, adiknya kuliah, ya udah, jadi dia yang bertanggung jawab. Kemudian neneknya sehat masih waktu itu, begitu ibunya meninggal, nah dia sekarang merawat neneknya, Masya Allah. Contoh bagaimana orang itu tahu mana skala prioritas itu skala prioritas. Ada yang lain? Udah ya kita, Katanya ini tentang contoh yang mana? mubah-mubah itu. Oh contoh, ya contoh ya, yang mubah doang. Ya maksudnya kalau bisa ada. Kalau bisa semua, Ya. kalau nggak bisa, paling tidak mubah itu yang paling ya. itu yang paling sering. Contoh ibadah ikhlas, sholat ikhlas, pahala jelas ya. Sholat ria dosa, sholat untuk tujuan dunia dosa. Sholat tujuan dunia gimana? Sholat biar naik pangkat, sholat biar sehat, sholat itu tujuan dunia banyak, itu dosa. Kemudian seandainya ikhlas itu kan artinya murni, ada niat untuk Allah dan tercampur ria, udah nggak murni lagi, udah nggak ikhlas lagi, itu otomatis batal menjadi dosa semua. Tapi kalau ikhlas atau ya ikhlas kecampur, tujuan Allah kecampur dengan dunia, ini sifatnya saling mengurangi ya. Kalau ria langsung menghapuskan, bedanya dunia dengan ria gitu. Kemudian kalau maksiat ikhlas, misalnya tadi mencuri untuk membantu fakir miskin, nah itu tetap dosa. Tadi banyak udah contohnya situ ya. Kemudian maksiat tapi niatnya buruk, maksiat memang buruk, ya udah, rata-rata maksiat memang niatnya buruk gitu. Jarang orang maksiat tujuannya lillahi ta'ala, kan jarang. Itu udah dosa dari segi perbuatannya, dosa juga dari segi niatnya gitu. Maksudnya dua kali tuh, niatnya juga dosa. Kemudian mubah, contohnya makan, niatnya agar dapat ridho Allah, biar bisa beraktivitas, biar sehat karena Allah, ya itu pahala banyak. Makan tuh kan mubah, makan mubah. Makan niatnya biar nggak lapar, ya kebiasaannya makan, ya udah, nggak mubah hukumnya, nggak dosa, nggak pahala. Rata-rata makan kita ini, gitu. Karena nggak menghadirkan niat, gitu. Itu bedanya di niat. Ini coba kata mubah diganti kata makan tuh, makan, kan sama semua makan. Yang beda apanya? Niatnya, beda niat. Makan, tadi udah saya contohkan tuh, makan niatnya buat membunuh Brigadir J gitu kan. Niat makannya udah dosa. Baru niat makan udah dosa gitu. Itu maksudnya contohnya. Mubah itu ya makan, minum, tidur, jalan, duduk, berdiri, itu kan perkara mubah semua asalnya. Duduk niatnya ikhlas, dapat pahala. Duduk kebiasaan ya mubah. Duduk niatnya ingin dipuji, ya jadi dosa. Kan ada saja itu, macam-macam. Ya. Contoh kita sholat duha kan, kita tahu keutamaannya. Kita mengharapkan keutamaannya itu gimana? Mengharapkan apa? Keutamaannya. Keutamanya apa? Dipermudah urusan lancar rezeki kan gitu katanya. Lancar rezeki. Iya. Saya malah setahu saya keutamaan itu tidak sahih ya, tidak. Nah, kalau itu betul. Kalau salat duha itu sebagai syukur kita atas nikmat sendi. Berarti niat kita mensyukuri Allah, ya tidak masalah, itu ikhlas. Itu ikhlas. Tapi kalau niatnya lancar rezeki itu tujuan dunia ya. Tujuan dunia. Salat tujuannya dunia. Maksudnya murni tujuan dunia, itu dosa murni. Kalau
ada ikhlasnya tapi ada tujuan dunianya, nah itu nanti akan bersaing mana lebih kuat gitu. Prosentasenya masih ada ikhlasnya ya masih ada pahalanya. Tapi kalau lebih besar tujuan dunianya menjadi batal juga, menjadi gugur juga, pahalanya tenggelam gitu, kalah oleh dosanya. Ustaz kan ada tuh ustaz yang menyarankan Sedekah, udah basi. Iya, itulah kan memang itu yang menarik orang kan, Ustaz. Menarik orang untuk mengeluarkan karena terpaksa. Itu ngerampok di majelis ilmu. Masa mana cincinnya, mana kalungnya, serahkan semua, dirampok di situ. Nggak ada Islam kayak gitu, nggak ada. Ya akhirnya kan tersingkap siapa dia sebenarnya. Dari sejak dulu pas masa-masa politik dulu, dia ngebloknya kemana pun udah kelihatan bagaimana ambisi dunianya itu kelihatan banget ya. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang tertipu. Islam tuh nggak pernah menganjurkan begitu-begitu. Sedekahlah biar kaya, enggak. Di dalam Quran sedekah itu ibarat satu biji menjadi 7 tangkai menjadi 700 butir gitu kan. Itu kan nggak bilang dunia. Itu maksudnya akhirat. Ya dunia bisa kecipratan gitu, tapi intinya akhirat. Kita semua dimotivasi amal itu untuk akhirat. Masalah dunia itu bonus dari Allah, jangan tujuan utama dunia. Kalau ada tujuan utama dunia itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan seluruh amal itu untuk Allah, kemudian untuk akhirat, kemudian untuk dunia kalau memang ada dalilnya. Misalnya silaturahim untuk menyambung untuk menambah umur, membentangkan rizki. Enggak apa-apa ada niat ke situ, itu ada dalilnya. Tapi bukan niat utama. Kalau niat utamanya ke situ berarti silaturahimnya enggak dapat pahala gitu. Yang paling penting tuh pahala, dibanding panjang umur, dibanding bentangkan rezeki, pahala paling mahal tuh. Kalau orang udah meremehkan pahala berarti tidak ikhlas. Bukan karena Allah amalannya. Jadi silaturahimnya enggak dapat pahala jadinya nanti. Ya. Misalnya tadi kita mungkin lihat awalnya enggak untuk itu tujuan dunianya, tapi setelah kita rutin melakukan itu mungkin kita merasakan misalnya mudah kayak gitu dalam segala usaha kita, jadi berkeyakinan bahwa mungkin karena amal kita tadi makanya kita dimudahkan ini, jadi akhirnya semakin rajin, akhirnya kan jadi tercampur. Nah itu bahayanya. Makanya orang kalau mengetahui keutamaan amal secara duniawi, itu bahayanya di situ. Nanti akhirnya amalnya yang belakangan malah nggak untuk akhirat. Makanya menjaga niat tuh terus. Paling sulit itu menjaga niat. Terus dijaga. Makanya orang itu nggak aman ya. Dulu waktu masih belajar hidup susah, begitu punya ilmu sekarang hidupnya gampang. Wah ini hadiah buat orang yang soleh gitu kan. Merasa soleh ini bahaya. Padahal bisa jadi itu istidraj. Makanya biar kita tidak terlalu GR, tidak terlalu ujub, anggap ini istidraj dari Allah gitu. Ini ujian dari Allah. Ini bukan karena kesolehan saya, karena saya kan melakukan ini untuk akhirat, kok dapatnya di dunia, justru menyesal gitu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika minum air putih dikasih hidangan gitu, diminum kok manis, beliau nangis. Jangan-jangan ini dunia yang disegerakan. Masya Allah. Berarti intinya lebih suka di akhirat aja lah, jangan di dunia gitu. Jadi nggak suka dengan nikmat-nikmat dunia gitu. Jadi amal itu kita harapkan untuk akhirat semua. Makanya kalau kita dapat kemudahan-kemudahan dunia itu harus hati-hati, harus takut. Jangan-jangan saya munafik. Contoh, karena munafik itu dimudahkan hidupnya di dunia. Kalau orang mukmin itu penuh ujian, mukmin itu penuh kesulitan, penuh dengan pokoknya cobaan banyak orang mukmin. Nabi menggambarkan orang mukmin itu seperti rumput, diinjak bangkit lagi, diinjak bangkit lagi itu mukmin. Kalau orang munafik itu tinggi menjulang, nggak pernah diinjak orang, tapi sekali jatuh nggak bisa bangun, ya kan? Ya, artinya ketika mati sudah selesai.
nggak ada nikmat lagi buat orang munafik. Kalau mukmin jatuh bangun itu mukmin. Masih ada? Udah dihabiskan semua, betul? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.